Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi anak-anakku yang berada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Pastikan alat tulismu, pastikan gawai ada di genggamanmu. Kapan buka telinga, pasang konsentrasimu, dan simpan dulu galaumu. Ada asap? Aku terkejut. Siap-siap. Lagi dengan saya, Heni Fatani, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Dan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri teks laporan percobaan, dan struktur penulisan teks percobaan. Beli bakso dicapit gulai. Ayo kita mulai. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teks laporan percobaan. Nah, berbicara mengenai percobaan, tentu saja hal ini sudah tidak asing lagi kan untuk kalian. Kalian pernah melakukan percobaan-percobaan sederhana di rumah? Apalagi materi kali ini ada kaitannya dengan salah satu mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolah, yaitu pelajaran IPA. Dalam pelajaran IPA, kalian pasti pernah melakukan percobaan-percobaan kan? Nah, percobaan istilah lainnya adalah eksperimen, yaitu sebuah kegiatan untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Nah, ketika kalian melakukan percobaan, kalian sudah memegang satu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Kemudian hipotesis tersebut diuji dan dibuktikan apakah benar atau salah. Nah, laporan. Apa itu laporan? Laporan adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan sejumlah informasi, baik lisan atau tulisan, dari seseorang atau kelompok yang berkolaborasi setelah suatu kegiatan selesai kepada orang yang menugaskannya. Dan yang terakhir tentang teks. Apa itu teks? Teks adalah tulisan. Nah, jadi dapat kita tarik bahwa yang namanya pengertian dari teks laporan percobaan adalah ciri-ciri teks laporan percobaan cek. Ciri-ciri dari teks laporan percobaan ada 3. Fakta, objektif, dan lengkap. Fakta adalah sesuatu yang pasti, bukan berdasarkan dugaan-dugaan yang belum terbukti. Kalimat dalam teks laporan percobaan tentu saja kalimat yang mengandung fakta. Bagaimanakah kalimat yang mengandung fakta? Coba kalian perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C dalam buah jeruk sangat tinggi. Kalimat yang kedua, kandungan vitamin C dalam buah jeruk yang berukuran 60 gram adalah sebanyak 100 mg. Nah, pada kalimat yang pertama tadi, itu tidak bisa digunakan dalam penulisan teks laporan percobaan. Mengapa? Ayo ingat-ingat lagi tentang materi, fakta, dan opini. Ya, karena itu adalah kalimat opini. Kata sangat tinggi yang menerangkan jumlah kandungan vitamin C dalam buah jeruk tidak bisa diukur, sehingga itu belum pasti. Nah, untuk kalimat nomor 2, itulah kalimat yang dinamakan fakta. Kata buah jeruk yang berukuran 60 gram dan kandungan vitamin C yang sebesar
100 mg itu sudah melalui proses percobaan dan penelitian, dan tentu saja itu sudah pasti dan bisa dibuktikan. Nah, penulisan teks laporan percobaan itu ibaratnya sebuah hubungan, butuh kepastian. Ciri selanjutnya yaitu objektif. Objektif kata lainnya adalah faktual, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, ketika kalian mempunyai sebuah praduga bahwa makanan ini tidak mengandung zat berwarna, tetapi setelah kalian melakukan percobaan dan hasilnya bahwa makanan tersebut ternyata mengandung zat berwarna yang berbahaya, maka katakanlah sebenarnya, jangan ditutup-tutupi atau direkayasa. Ciri yang terakhir adalah lengkap. Lengkap dapat berarti komprehensif, utuh, tidak ada bagian-bagian yang hilang. Ketika kalian menulis teks laporan percobaan, maka informasi yang harus kalian jelaskan adalah bagian per bagian secara utuh. Kemudian masing-masing bagian tersebut harus kalian jelaskan secara detail, bukan merupakan gambaran umum saja. Nah, kelengkapan di sini berhubungan dengan struktur penulisan teks laporan percobaan. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk mengingat apakah ciri dari teks laporan percobaan? Ingat, tangkap C, ta, fakta, kap. Lengkap, C, objektif. Pasti, apa adanya. Dan yang terakhir adalah struktur penulisan teks laporan percobaan. Struktur ini terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Judul adalah cerminan dari kegiatan percobaan yang kalian lakukan. Tujuan adalah informasi yang ingin diketahui oleh si peneliti selama kegiatan percobaan. Alat dan bahan. Alat dan bahan ini wajib kalian cantumkan ketika menyusun teks laporan percobaan. Jangan sampai keliru antara alat dan bahan. Alat adalah suatu benda yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya tidak habis dipakai. Bahan adalah benda yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi sifatnya habis dipakai. Langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus kalian susun secara sistematis, berurutan dari awal sampai akhir. Tidak ada bagian-bagian yang hilang. Hasil. Hasil adalah jawaban atas hipotesis yang kalian ambil. Apakah berhasil atau gagal. Simpulan. Simpulan adalah intisari dari semua kegiatan dari percobaan tersebut. Akhirnya selesai juga. Semoga kalian paham mengenai materi ini. Akhirnya selesai juga pertemuan kita hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.